masuk di game yang kedua Soul Survivors. Mana semangatnya? Menyaksikan dua tim Indonesia yang bertanding kali ini. Kazu dipulangkan hari ini atau EVOS Divine masih bisa memberikan game yang ketiga. Melihat dari setiap player, Ray udah standby di arah atas sana bersama dengan Rasha. Emgat menjadi tameng terdepan, maju ke arah depan sana terlalu berbahaya. Emgat ada rasa dilakukan oleh beberapa player dari RRQ. Kazu bahkan Casey diaktifkan. Lihat bagaimana Emgat kali ini harus terculik. Actindir maju ke arah atas sana secara perlahan bersama dengan Abai. Maju ke depan. Jam sudah dilakukan menggunakan senjata yang sudah mulai digenggam lagi dan lagi ditumbangkan dengan RRQ. Betul. Karena tadi kita nggak ngelihat RRQ bisa eksekusi pistol round di round sebelumnya. Jadi ini bisa jadi langkah yang baik untuk RRQ. Nah tapi, ini seru nih. Di Santa Catarina ini, tadi sih kalau gue lihat Maal masih ada momen kecolongannya nih. Iya. Pas lawan WG gitu ya kan. Pas lawan God of War. Dan kita lihat apakah itu terjadi lagi karena Rasha ada di posisinya yang cukup strategis untuk mencoba mencari pick off-nya. Nah, udah ada Homer dikirim menuju ke arah RRQ, dudes. Sudah dalam posisi. Sementara Abai dan juga Dir dengan Casey-nya yang udah connect, tinggal dipencet aja. Itu bakal menunggu momentum. Rasha. Wah, ini Rasha di posisinya Maal tadi, terus si player God of War juga tadi ada di posisinya Maal sekarang. Ini tinggal kita lihat siapa yang kecolongan duluan. Ternyata Maal. Untungnya masih ada manekin. Membuat Maal bisa selamat. Hati-hati Maal. Udah sekarat. Agak ke lockdown posisinya. Tapi Emgat Bakekok agak kaget. Datang langsung trigger disiplin. Dia buka aktifin Stevie-nya. Tarik mundur ke arah atas. Memaksa player dari RRQ bermain di area atas. Ini akan membantu Emgat juga mendapatkan backup dari Rasha. Tapi sayangnya Kocel bengong. Keculik sama seorang dudes. Satu orang. Keculik juga dari kejauhan. Ray berhasil dapetin Maal di sana. 3 lawan 3 kali ini. Apakah mungkin Maal masih bisa ditolong karena posisinya Maal terlalu jauh? Ini udah tinggal tentang 3 lawan 3. Nah, bengong sedikit Abai. Mundur ke belakang untungnya masih ada Casey yang connect. Dipencet lagi di situ elektroterapinya. Harik lagi sambil komit maju ke depan berbareng. Rasha di jarak dekat itu masih bisa dapetin pick up di bawah sama Abai. Loncat ke belakang bersama dengan Dir. Kolaborasi yang sangat baik sampai RRQ mendapatkan round selanjutnya. Ya. Abai ini jago banget tarik ulurnya, dia maju terus mundur dengan bantuan durability yang cukup kuat. Itu ngebikin player dari EVOS Divine beberapa kali agak kewalahan. Bahkan gue akuin posisi daripada Abai yang sukses untuk menculik beberapa player, impactnya tinggi banget buat ngedobrak posisi dari EVOS Divine. Yeah. Sementara kali ini posisi dari Maal udah mulai membagi naik ke arah atas sana. Bahkan teman-teman yang lainnya, 3 player lainnya akan coba berhadapan dengan 3 player dari EVOS Divine juga. Emgat sudah mulai melakukan ras. Bahkan Jamsut dilakukan tapi sayangnya harus ter-takedown. Masih ada Kocel sendirian saja. Akankah Kocel bisa menghandle? Tidak bisa. Sehingga anak-anak EVOS itu sendiri. Sehingga semakin free hit untuk player-player dari RRQ. 3 angka berhasil didapatkan oleh RRQ. Apakah EVOS Divine punya jawaban untuk mencetak angka mereka? Karena saat ini secara resources belum balance untuk EVOS-nya. Dan hati-hati Maal. Berapa kali aja Maal ketangkep sama Rasha. Cukup berbanding terbalik, gak kayak game-game sebelumnya. Kita lihat Rasha udah ada di posisi yang udah terdeteksi sama anak-anak dari RRQ. Nah, begitu juga Abai merasakan kesekian kalinya peluru panas dari seorang adik Rasha. Dengan Casey yang juga udah nyala menempel menuju ke arah seorang Abai. Abai agak bingung mau balik ke belakangnya gimana, itu udah buka 3 glow setidaknya. Hanya untuk 1 orang Abai, dan Abai hati-hati. Untungnya masih bersama Dewi Fortuna. Dan masih bisa selamat. Sementara Ray ditugaskan di sini untuk menjaga posisi seorang Maal. 2 glual udah dibuka hanya untuk seorang Maal. Sisa 1 glual lagi untuk seorang Ray itu sendiri. Abai mengurung dirinya. Buka sebuah Crescent Grenade. Maal dapetin Rasha. What a big deal pick off. Berhasil dapat 1 ditukar sama seorang Ray. Berhasil dapetin Dir. Di sana ada Kocel depan dan Abai gak bisa berbicara banyak karena ada Emgat kerja sama yang sangat baik untuk mendapatkan lini depan dari RRQ. Tapi Kocel terculik dari jarak yang tak terduga-duga dan Emgat gak boleh kecolongan. Gak boleh kecolongan. 2 lawan 1. Apakah Maal bisa melakukan clutch?
Karena Ray mencoba memberikan ruang yang lebih sempit lagi untuk seorang Maal. Cukup sekarat Maal. Semakin terpojokkan. Coba di splash damage. Ini di angka Dia tahu akan ada player yang datang ke arah airdrop. Ya. Dia coba scooping di sana dan berhasil ngasih damage terhadap Abai. Jelas, dengan sniper dari Rasha akan membuat player EVOS Divine yang lain pun fokus terhadap Abai di depan sana. Ya. Udah gitu areanya terbuka, global juga udah mulai dibuka banyak. Jadi resource dari Abai udah kekuras duluan. Ya. Bahkan tadi ada momen di mana Abai agak sedikit bingung mau nembak atau enggak gitu kan. Kelihatan tadi dia sempat bingung dan lagi-lagi RRQ. Woo! Sayang banget, What? tapi lihat bagaimana posisi dari Tindir. Harus diculik. Masih ada 3 player daripada RRQ. Kazu akan ke Abai. Masih bisa untuk menghandle hal tersebut. Bahkan sukses untuk bisa merevive Tindir. 4 player Maal ter-takedown. Sayang sekali sniper player dari RRQ. Kazu harus terculik. MGUT masih cukup kuat. Bahkan memasak granatnya tidak jadi. Ditahan terlebih dahulu. Coba didobrak dulu. Terpokok di arah sana. Masih bisa untuk memberikan perlawanan yang cukup baik. Hey, bisa menculik satu persatu dari RRQ Kazu. Sehingga tinggal di-trigger aja satu persatu player dari RRQ. Itu sukses banget. Sukses banget dieksekusi sama anak-anak EVOS Divine. Dan sekarang kita akan saksikan detik demi detik akan bergulir di arah Command Post. Kalau ngomongin jam terbang Command Post, harusnya EVOS Divine punya privilege di sini. Tapi MGUT hati-hati. Harus lebih disiplin lagi. Oke, Homer udah kena ke arah Dir dan juga Abai. Tapi itu nggak membuat mereka terkena damage apapun. Mereka harus lebih jaga badan lagi, terkhususnya untuk anak-anak EVOS Divine. Hati-hati. Oke, udah ditutup. Berbahaya banget. Miles jauh ini belum memberikan kontribusi apapun dan Dude juga udah cukup sekarat. Elektroterapi udah bakal ada di depan mata. Tapi Dragon Freeze juga lumayan memberikan geberan pressure untuk EVOS Divine. Ray sekarat banget di waktu yang tepat. Sayang sekali knockdown. Langsung di sama satu orang Abai, tapi tukar sama MGUT. Harus didapatkan Dir di sana. 3 lawan 3 menjadi imbang di sini. Dudes mencari pick off-nya. Dudes sabar banget nungguin seorang MGUT dengan Scar chip 3-nya. Dan Rasha berada di depan sana siap membantu kawan-kawannya. Coba berjaga-jaga, bergerak beriringan. Sesaat lagi siap memberikan surprise attack dari arah sebelah kanan. Sambil menjaga satu orang yang udah terlanjur terkunci di dalam sana. Gak boleh ambil colongan. Ada yang di dalam truk, udah tahu bakal digas. Sama MGUT dan Rasha berhasil dapetin satu orang walaupun ditukar sama Dude. Dan itu dia Rasha berhasil dapetin satu orang yang sangat penting dari LRQ. Sisa Maal, 2 lawan 1. Rasha versus Maal. Rashanya jatuh tapi ada Kocel di sana. Welcome Kazu. Dan peluang itu terbuka lebar karena dari jumlah personal udah berbeda. Maal bahkan berhasil buat numbangin Rasha tadi. Kalau misalkan mereka berada di posisi yang imbang, gua rasa kemenangan bisa aja di tangan RRQ Kazu. Sementara kali ini di Mammoth akan kita saksikan bagaimana tulang belulang akan coba dimanfaatkan oleh seorang Ray naik ke arah sana secara perlahan. Bahkan kalau kita lihat posisi dari EVOS Divine pun sama. Ray naik ke atas, Abai, Dudes, bahkan Tindir. Mereka bertiga naik ke arah atas sana. Informasi harusnya jauh lebih luas mereka dapatkan. Bahkan eksplosif masih bisa untuk di counter oleh seorang player daripada RRQ Kazu. Bahkan adanya Dragon Freeze yang sudah mulai dimanfaatkan. Itu kan membuat Abai harus ter-takedown. Tindir pun sama. Dudes masih ada. Nice sekali adanya feedback damage. Sehingga membuat 3 player dari RRQ Kazu harus tumbang. Masih ada bantuan dari Rasha untuk setidaknya menolong seorang Ray. Bahkan Maal hanya sendirian saja. Akankah Maal bisa survive dengan situasi seperti ini? Sedikit sulit. Bahkan harusnya posisi dari Maal sudah mulai terdetek oleh teman-teman dari EVOS Divine. Sehingga keadaan dari tulang rusuk Mammoth itu sendiri. Oh my god. Dan ini dia Refinery, tempat yang cukup magis untuk RRQ. Tempat yang cukup keramat untuk RRQ. Akankah RRQ kandas di drop zone-nya sendiri? Kocel udah kehilangan setengah darahnya. Dragon Freeze menuju ke arah MGUT. Tapi MGUT kita lihat masih bisa bertahan. Dan itu dia. Udah ada info yang didapatkan 2 setidaknya player dari EVOS terpusat di satu titik. Dan Abai, hati-hati Abai. Sambil mencari momentum yang tepat, mundur dulu ke belakang. Abai lumayan terkikis. Banyak sekali health point di sana. Dan EVOS waktunya melakukan upaya serangan. Terlihat ada sebuah wall of fire atau firewall
datang menuju ke arah RRQ. Masih bisa fokus dan Rasya masih mencari momentum dan juga timing yang tepat di sana. Rasya bisa membaca keadaannya di sini. Rasya melihat ada satu kepala yang dari tadi mindik-mindik di belakang, tinggal dicari aja kepalanya, yaitu adalah seorang Dudes. Dan tentu saja Emgat membukanya, mendapatkan satu orang yang tidak di sana. Emgat dapat 2, sisa satu lagi 3 di tangan Emgat. It's going to be an ace. It's going to be an ace untuk Emgat. Hasil dibungkam oleh satu player dari EVOS Divine. Match point untuk EVOS Divine kali ini, akankah bisa dimanfaatkan dengan cukup baik karena kedua tim ini cukup kuat. Dan pendobrakan dari MGAT sukses, akankah bisa dimanfaatkan juga di round kali ini? Melihat adanya Santino sudah mulai dimanfaatkan oleh seorang Maal untuk setidaknya mundur ke arah belakang lebih cepat lagi. Eksplosif sudah mulai ditukar. MGAT terkena setengah health point-nya terkuras, tapi Ignis coba dimanfaatkan terlebih dahulu. Apalagi satu granat akan coba dimasak di arah depan sana. Dragon Freeze lebih tepatnya. Kocel coba memberikan follow up dari arah jauh. Habis Rasya berhasil menculik seorang Abai. Luar biasa. Masih bisa menemukan kembali Rasya dengan Iris-nya connect terhadap satu player. Dan Kazu bahkan Dude pun tumbang. Ada Maal di depan sana. Kopi yang coba dilakukan. Connect 150 damage bahkan. Masih bisa untuk berlindung. Sedikit demi sedikit. Posisi dari arah Kazu dibuat kewalahan. Hanya tersisa seorang Maal saja di depan sana. Kocel sudah mulai sadar dengan posisi dari seorang Maal di depan